Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 2 November tahun 2023 adalah pengenangan arwah semua orang beriman. Setelah perayaan semua orang kudus yang telah berbahagia bersama Allah di surga, pada hari ini kita diajak untuk mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal namun masih berjuang di api penyucian. Bahkan seluruh bulan November ini kita khususkan untuk berdoa dan berkorban, memohon kerahiman Allah atas mereka. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa baik kita yang masih hidup di dunia ini maupun yang telah meninggal dan yang sedang berjuang di api penyucian, serta para kudus yang telah berbahagia di surga, tetap terikat dalam satu persekutuan gereja yang disatukan oleh Kristus sendiri. Doa dan permohonan bagi mereka yang telah meninggal dapat membantu meringankan segala hambatan dan noda dosa yang merintangi mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah di surga. Peringatan arwah semua orang beriman ini juga memberi penghiburan rohani bagi kita bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudari yang telah mendahului kita bersama Bunda Maria, memuji dan memuliakan Allah dalam persekutuan semua orang kudus. Kita pun pada suatu ketika akan meninggalkan dunia ini dan pulang kembali kepada Bapa di surga. Tetapi kita percaya bahwa hidup atau mati, kita tetap milik Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Makabe, bab 12, ayat 43 sampai 46. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 20 sampai 24a, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 28. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah harapan hidup abadi. Kita orang Kristen percaya
bahwa kematian bukanlah akhir hidup kita, bukan juga akhir dunia ini. Kematian adalah awal dari hidup baru. Kematian adalah transformasi tubuh dan jiwa kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kematian bagi orang Kristen adalah pintu gerbang ke tempat tinggal Tuhan. Umat Kristen percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan hidup itu adalah hidup dengan Tuhan, di mana orang-orang dari setiap bangsa, ras, budaya, dan bahasa yang percaya kepadanya akan bertemu muka dengan Tuhan, dari hati ke hati dengan Tuhan, dalam satu rumah di dunia yang baru. Oleh karena itu, kematian bagi umat Kristiani bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kematian bagi umat Kristiani adalah bagian dari hidup kita, karena hidup yang kita jalani adalah hidup yang kekal, yang berlangsung selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita tentang kematian dan kebangkitannya. Yesus mati dan bangkit dari kematian dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kita ingat apa yang dikatakannya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu adalah iman Kristen, iman akan kebangkitan. Yesus telah menunjukkan kepada kita jalan menuju Bapa. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana memikul beban kita, bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan kita. Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa Ia mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya adalah kemenangan atas dosa dan maut. Sekarang, setiap orang yang memiliki Yesus sebagai gembala mereka pasti akan mengikuti jalan keselamatan yang ditunjukkan Sang Gembalanya menuju Bapa. Mereka yang telah meninggal dapat masuk ke rumah Bapa dan akan tinggal bersamanya selama-lamanya. Itu adalah hidup yang benar-benar baru, hidup bersama dengan Tuhan, kehidupan setelah kematian yang tidak pernah akan berakhir. Demikianlah alasan mengapa orang Kristen mendoakan anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Kita berdoa untuk para leluhur kita, orang tua kita dan sanak saudara dan keluarga kita yang telah berpulang dengan keyakinan kuat bahwa mereka semua tetap hidup bersama Tuhan. Mengikuti kitab Makabe adalah baik berdoa untuk orang mati. Inilah iman kita bahwa baik yang hidup maupun yang mati tetap hidup dalam Allah. Setiap manusia hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kita membentuk satu komunitas dan keluarga, suatu persatuan umat beriman di surga dan di bumi, karena Allah kita adalah Allah orang yang hidup dan yang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan kita, kepala dari saudara-saudari yang setia di surga dan di bumi.
Dia adalah Allah sejarah, Dia adalah Allah yang hidup. Saudara-saudariku terkasih, secara khusus pada hari ini, pada hari pengenangan arwah orang beriman, orang Kristen berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia ini, layaklah bagi mereka untuk dikuduskan sebelum mereka bertemu dengan Allah. Api penyucian adalah tempat untuk itu. Api penyucian bukanlah api hukuman. Api penyucian adalah tempat pemurnian jiwa. Api penyucian bukanlah tempat penderitaan. Itu adalah tempat kerinduan akan Allah dengan segenap hati mereka untuk bertemu Tuhan lewat kesucian hati, dengan kekudusan seolah-olah mereka sendiri merasa tidak layak untuk bertemu Allah dengan segala dosa mereka. Mereka perlu dibersihkan dan dimurnikan agar dapat menjadi layak dan benar untuk melangkah ke kediaman Allah yang kekal. Saat kita berdoa pada hari ini, kita juga mengingat semua anggota keluarga kita yang telah berpulang. Kita mengingat mereka dengan penuh kasih, merasakan kesatuan lintas batas, yakni kesatuan keselamatan dengan mereka. Kita pun berdoa untuk mereka semua, agar Allah dapat mengangkat mereka untuk hidup bersamanya di surga, di mana tidak ada bayangan perubahan, di mana tidak ada derita dan maut. Di sana hanya ada cinta, kegembiraan, dan kebahagiaan surgawi yang kekal. Semoga demikian. Amin.